Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita, setiap orang yang bersandar penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita akan kembali diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka sebelum kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kembali kepada Tuhan, seraya menaikkan syukur kami dan terima kasih kami, sebab Engkau adalah Tuhan Allah kami yang mulia. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan, baik di bumi maupun di sorga. Maka biarlah kiranya ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami dan juga seluruh umat manusia dimanapun berada. Pagi hari ini kami bersyukur sebab kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kami memohon kiranya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memberikan pengertian dan semakin mempertajam pendengaran kami. Dan terlebih kiranya kuat kuasa dari Roh Kudus akan memampukan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyambut kebenaran firman ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 2 Mei dikenal sebagai Hari Pendidikan Nasional, di mana kita memperingati jasa-jasa Ki Hajar Dewantoro yang dikenal sebagai pahlawan pendidikan bagi kita, bagi bangsa kita. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei dan beliau adalah sosok yang luar biasa memperjuangkan pendidikan di Indonesia, memperjuangkan agar setiap warga negara dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Pendidikan adalah penting dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikutinya. Barangkali para pendengar sekalian ada banyak mendengarkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Ada banyak mendengarkan bagaimana kisah-kisah atau mungkin moto yang sampai hari ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantoro dan masih relevan dengan pendidikan pada zaman sekarang. Ada satu hal yang menarik yang saya temui ketika beliau memikirkan atau berbicara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantoro ketika berbicara tentang pendidikan, maka pendidikan menurut beliau adalah sebuah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, dalam hal ini termasuk kekuatan batin, karakter. Kemudian memajukan perkembangan pikiran, kemampuan intelektual, dan jasmani anak-anak. Adapun sekolah adalah tempat di mana pendidikan itu berlangsung. Dan bagi kita sekarang, kita bersyukur karena perjuangan beliau, maka dunia pendidikan telah memberikan dampak yang baik bagi kita. Dan sejatinya keberadaan kita sekarang ini adalah karena pendidikan. Dalam definisi yang Ki Hajar Dewantoro kemukakan, sangat relevan dengan konteks kita, sangat cocok dengan keadaan kita sekarang. Pendidikan itu penting karena daya ini, kemampuan ini
dikaruniakan oleh Tuhan dalam diri setiap insan ciptaannya. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada tenaga pendidik yang telah melaksanakan tugas yang mulia dan benar ini. Dan saya masih ingat, saudara-saudara sekalian, pada waktu masih bersekolah, selama memperingati Hari Pendidikan Nasional, ada satu lagu yang sering dinyanyikan dan mungkin para pendengar familiar. Saya tidak akan menyanyikannya. Saya membacakan kalimatnya demikian. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Terima kasih untuk para pendidik. Terima kasih untuk pelaksanaan tugas yang mulia itu. Dan teruslah mendidik dalam kebenaran, dalam roh takut akan Tuhan. Dan bagi para pendengar yang masih berstatus sebagai peserta didik dalam berbagai level tingkatan pendidikan, teruslah bersemangat menjalani pendidikan Anda. Sebab Anda sedang memberdayakan kemampuan, sedang melatih kemampuan, mengembangkan, meningkatkan kemampuan daya yang Tuhan sudah berikan untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter kita, pikiran, intelektualitas kita, dan juga jasmani kita secara bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan tenaga pendidik atau peserta didik? Para pendengar sekalian, secara umum kita semua sebagai manusia ciptaan Tuhan sejatinya adalah insan pembelajar. Insan atau ciptaan yang terus-menerus belajar. Dan belajar dalam hal ini bukan secara formal. Atau dalam pengertian ada pendidikan-pendidikan informal yang lainnya, tidak. Tetapi kita adalah insan pembelajar yang telah sedang terus berdaya upaya meningkatkan kemajuan perkembangan budi pekerti, kekuatan kita, karakter kita, pikiran dan jasmani kita sesuai dengan tingkatan usia kita dan benar adanya. Berbagai tingkatan usia membawa kita pada kelas pembelajaran yang lebih tinggi. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa dari berbagai tingkatan kelas pembelajaran kita sebagai insan yang dikaruniai daya, kemampuan untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan karakter, pikiran, dan jasmani kita, benar dalam Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi para pendengar sekalian, secara umum kita semua sebagai umat manusia, ciptaan Tuhan, sejatinya kita adalah insan pembelajar. Kapan kita akan berhenti belajar? Selama hidup kita akan terus belajar. Kita akan terus melakukan penguatan karakter kita, kekuatan pikiran kita, budi pekerti kita, sehingga kita mencapai rencana Tuhan, tujuan Tuhan bagi hidup kita. Jika demikian adanya, lalu pertanyaannya adalah bagaimana model pembelajaran yang Tuhan berikan bagi kita sebagai ciptaannya? Sebelum saya akan melanjutkan renungan ini, mari kita baca bersama bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ibrani 12 ayat 1 hingga 11, saya membacanya demikian. Judul bagian ini adalah
nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka menjawab pertanyaan, jika Tuhan menciptakan kita sebagai insan pembelajar yang setelah, sedang, dan terus berdaya upaya meningkatkan kemajuan perkembangan budi pekerti kita, kekuatan dan karakter, pikiran dan jasmani kita sesuai dengan tingkatan usia, maka bagaimana model pembelajaran yang Tuhan berikan bagi kita sebagai ciptaannya di dalam kelasnya Tuhan? Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, model pembelajaran Tuhan dalam hidup kita sebagai umat ciptaannya yang mulia adalah satu, melalui pergumulan dalam hidup yang menuntun kita pada ketekunan iman. Silakan saudara memperhatikan bagian ini pada ayatnya yang keempat. Pergumulan adalah sebuah keadaan yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Kita berjuang, kita bertahan, dan berusaha menang dalam pergumulan itu. Dan pergumulan selalu memberikan dampak, memberikan makna yang mendalam bagi kehidupan rohani kita. Pergumulan terjadi dalam pengalaman hidup setiap manusia, dan jika ia berjuang dan bertahan, maka pergumulan itu akan menuntun kepada ketekunan iman. Sedangkan jika kita malah berdosa karena pergumulan itu, maka kita jatuh dalam pencobaan yang berujung kepada maut. Pergumulan hidup kita menjadi sebuah cara pembelajaran Tuhan bagi kita, cara Tuhan untuk mendidik kita. Sebab dengan demikian kita makin bertekun dalam iman,
kita makin kuat dalam usaha kita mencari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan semakin benar dan mendalam. Sedangkan pencobaan adalah suatu keadaan yang menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Sebagaimana kitab Yakobus 1 ayat 14 hingga 15 menjelaskan, apa itu pencobaan? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan bila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jelas para pendengar sekalian, apa perbedaan pergumulan dan pencobaan? Pergumulan dalam hidup setiap orang berbeda. Meskipun mungkin kita ada pada level usia yang sama, tetapi pergumulan kita berbeda, cara kita menghadapinya berbeda, dan ini akan terus terjadi. Karena pergumulan ini menjadi metode pembelajaran dan cara Tuhan mendidik kita supaya kita makin kuat, makin tekun di dalam iman kita, dalam usaha kita mencari Tuhan. Sedangkan pencobaan jelas bedanya. Anda garis bawahi di Alkitab Anda kalimat dalam Yakobus 1 ayat 14-15. Cobaan itu sebenarnya datang dari keinginan diri sendiri. Diseret, dipikat olehnya, lalu keinginan itu dibuahi melahirkan dosa. Keinginannya sendiri, keinginan itu dibuahi dan melahirkan dosa. Jauh perbedaan antara pergumulan dan pencobaan. Pencobaan membawa kita kepada maut, membawa kita kepada dosa. Dan ini bukan rencana atau metode yang Tuhan kasih. Metode atau rencana yang Tuhan buat dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan memberikan kita pergumulan karena Ia mau kita semakin bertekun di dalam iman kita. Dan ini akan terus terjadi. Tidak bisa kita hindari. Pencobaan kita bisa hindari. Kita bisa katakan tidak kepada keinginan-keinginan kita sendiri. Kita bisa berkata tidak ketika kita dibawa pada hal-hal yang melahirkan dosa. Para pendengar sekalian, poin yang kedua, metode yang Tuhan gunakan dalam pembelajaran adalah memiliki tujuan untuk menuntun kita pada kekudusannya. Mari kita membayangkan kembali pembelajaran secara formal yang selama ini mungkin kita telah ikuti, mulai dari pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan setiap bagian ini memiliki masa atau waktu tertentu. Dan coba kita pikirkan apa dampaknya, apa hasilnya, apa tujuannya yang sudah kita capai dalam pembelajaran secara formal ini. Lalu sekarang coba kita lihat dalam pembelajaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba kita ingat keadaan kita di masa yang lalu. Setiap pengalaman hidup, dalam setiap perkembangan kita dari anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan lanjut usia. Apa dampak, hasil, atau tujuan yang telah kita capai? Setiap orang yang telah diselamatkan karena karunia Yesus Kristus dan di dalam diri mereka, maka ada tujuan yang Allah tetapkan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka ada tujuan yang Allah tetapkan bagi setiap orang percaya. Dalam Efesus 2 ayat 20 dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Tujuan Allah bagi kita selama kita masih hidup di bawah kolong langit ini adalah hidup dalam kasih karunia-Nya. Hidup yang berpadanan dengan Kristus, hidup yang memuliakan Kristus, hidup yang mengagungkan Kristus. Dan tujuan yang Allah tetapkan ini bukan nanti, tetapi harus kita capai selama kita masih disebut sebagai manusia yang hidup, selama kita masih bernafas dan menghidupi setiap pergumulan dalam hidup kita masing-masing. Allah menggunakan pergumulan kita sebagai metode pembelajaran yang menuntun kita pada kekudusan-Nya. Sekalipun pergumulan kita mendatangkan duka cita, tetapi pada waktunya Tuhan, pergumulan itu akan menghasilkan buah kebenaran dan damai bagi kita. Itulah sebabnya, para pendengar sekalian, mengapa penulis Ibrani menasihatkan kebenaran penting ini bagi orang-orang percaya. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kehidupan yang tidak terpisahkan dari ruang, waktu, dan pengalaman. Dan ini adalah sebuah metode pembelajaran yang terjadi melalui kehidupan pergumulan hidup yang menuntun kita pada ketekunan iman dan memiliki tujuan yang menuntun kita pada kekudusannya. Sekali lagi, para pendengar sekalian, kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang tak terpisahkan dari ruang, waktu, dan pengalaman adalah sebuah metode pembelajaran yang terjadi melalui pergumulan hidup, dan itu menuntun kita pada ketekunan iman dan memiliki tujuan yang menuntun kita pada kekudusannya. Itu sebabnya, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan yang dikenal, yang pada hakikatnya kita adalah insan pembelajar, maka teruslah belajar. Taatilah pada kelas pembelajaran yang Tuhan sedang perhadapkan kepada kita. Karena melalui pergumulan dalam hidup, dalam kelas kehidupan kita, itu dapat dan akan menuntun kita pada ketekunan iman. Itu akan menuntun kita pada kekudusannya. Oleh sebab itu, pada akhirnya, saya mengajak kita sekalian untuk memahami benar-benar kebenaran firman ini. Saya akan membacakan Ibrani 12 ayat 1 hingga 2 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Dan ini penting saudara-saudara untuk kita melanjutkan kembali pembelajaran dalam hidup ini yang Tuhan masih dan akan kerjakan dalam seumur hidup kita. Sebab itu, marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat kepada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena sampai sejauh ini Engkau adalah Allah kami yang terus menolong kami.
Ebenezer. Sampai di sini Tuhan masih menolong. Terima kasih ya Tuhan untuk ruang, waktu, dan pengalaman dalam hidup kami yang telah menjadi satu metode pembelajaran dari Tuhan dan menuntun kami untuk kami terus bertekun di dalam iman kami kepada Tuhan, dan juga menuntun kami untuk beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami gagal dalam kelas pembelajaran Tuhan ini, karena kami dicobai oleh keinginan-keinginan kami sendiri. Seringkali kami gagal dan tidak mampu bertahan dalam pergumulan kami. Tuhan, bantulah kami untuk kami terus bertekun dalam iman kami, sehingga ketika pengalaman hidup diperhadapkan kepada kami boleh terus melihat karya nyata Tuhan dalam hidup kami. Bagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, keadaan apapun yang sedang terjadi, Tuhan kiranya menolong mereka untuk melihat apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka, untuk pelayanan mereka, untuk anak-anak mereka. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati dan menolong mereka. Dan biarlah kiranya bersama-sama dengan Radio Cakrawala ini, kami akan boleh mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pihak Radio Cakrawala, Tuhan memberkati mereka. Semua peralatan yang digunakan, semua penyiar, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan memakai mereka untuk menjadi satu pembawa terang Tuhan, dan biarlah pelayanan Radio Cakrawala ini akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.